Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK tahun 2021. Untuk soal pertama adalah kita akan membahas tentang entalpi reaksi. Jadi diketahuinya adalah diagram ini, tingkat energinya dari setengah N2 tambah O2 bisa langsung menjadi setengah O2 tambah NO. Delta H satunya adalah, atau delta H-nya ya, ini delta H langsungnya itu minus 90,4 kJ. Sedangkan jika setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2 dulu, jadi sampai sini dulu ya, delta H2 disebut dengan delta H2 nilainya adalah minus 33,8 kJ. Nah, pertanyaannya adalah di sini belum tahu ya, untuk delta H di sini belum tahu. Pertanyaannya adalah entalpi reaksi O2 ditambah 2NO menjadi 2NO2. Jadi nanti pertanyaannya yang ini nih, setengah O2 tambah NO menjadi sini NO2. Jadi yang ditanyakan yang di sini, tapi nanti reaksinya kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi seperti ini. Awalnya jika ya, logikanya yang diketahui adalah reaksi langsung dari sini langsung ke bawah sini ya, adalah delta H1. Oke, ini adalah reaksi langsungnya dari sini ke sini. Oke, ini kita buat. Nah, sekarang kalau dia dari sini ke sini, bisa dong kalau kita terusin, hasilnya pasti akan sama. Ini ke sini akan sama dengan ini. Maka kalau ini kita misalkan delta H3, karena di sini delta H1, H2, maka di sini delta H3. Kita cari dulu delta H3-nya. Jadi, delta H2 kalau kita tambah dengan delta H3 akan jadi delta H1. Kita masukkan angkanya dulu. Delta H2 itu minus 33,8 ditambah dengan delta H3. Kita belum tahu karena itu yang dicari. Ini delta H1-nya minus 90,4. Maka delta H3-nya dapat. Jadi minus 90,4, ini pindah ruas jadi positif 33 ya, berubah tanda, 8. Jadi min 90,4 ditambah 33,8. Oke, delta H3-nya adalah di sini minus 56,6. Maka delta H di sini adalah 56,6. Tapi dari reaksi yang diminta itu adalah entalpi reaksi O2. Jadi dari dia menuju dia. Jadi yang diminta itu kita buat tanda merah ini ke sini. Oke, karena ini tanda panahnya hanya dibalik ya, dibalik dulu ya, prosesnya seperti ini. Ini jadi awalnya dia minus 56, ini kurang minusnya. Karena dia dibalik, maka akan merubah tanda. Kalau dia minus, maka kalau ke atas dia jadi plus, positif 56,6. Tapi misalkan kalau ke bawah itu positif, maka berubah tanda, dia akan jadi negatif. Ingat, 56,6 itu kalau dia setengah O2 ya, setengah O2 ditambah NO menjadi NO2. Ini hasilnya adalah positif 56,6. Tapi kan yang diminta O2 tambah 2NO menjadi 2NO2. Yang diminta 2 kalinya, maka semua ini kita kalikan 2 aja. Jadi O2 tambah 2NO akan menjadi ya 2NO2. Nah, ini delta H-nya pun harus kita kali 2, jadi positif 113,2 kJ. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Seperti itu. Oke, sekarang kita cek soal selanjutnya ya. Oke, soal nomor 2 kita buat ke bawah dulu, kita geser ke bawah. Oke. Berapakah perbandingan SP2 dan SP3 dari gambar di atas? Jadi ada CH3N ya. Di sini ada lagi. Oke, kita buat dulu deh gambarnya ya. Coba kita buat dulu gambarnya, kita pisah di sini. Jadi di sini ada CH3, di sininya ada N. Di sini juga ada strip O. Di sini juga ada ke sini. Wah, sebentar. Kita gambarnya dulu ya, kita gambar dulu. Oke, di sini ada N, di sini kita bisa
tambahkan lagi di sini rangkap, ini adalah O, ini adalah N. Di sini ada CH3 lagi. Di sini ya. Sini ada rangkap. Di sini ada O. Oh, bukan O. Sebentar. Kita gambar dulu deh. Di sininya ada, oke, menuju sini ini begini ya. Di sini ada rangkap O. Nah, di sini udah. Oke. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Oke. Di sini kita buat lagi. Di sini adalah N, di sini CH3. Di sini nah, seperti ini. Di sini adalah N. Nah, oke, seperti ini. Sekarang kita buat berapa perbandingan sp2 dan hibridasi dari sp3. Ini adalah masuk ke bentuk molekul dan hibridisasi ya. Oke, sp2. Kalau sp2 itu mewakili totalnya S itu 1, P itu 2. 1 tambah 2 itu totalnya 3. Kalau sp3, S1, P3 itu jumlahnya 4. Nanti kalau ada SP, P itu kan cuma 3 ya, maksimumnya ada D. 1S tambah 3 di P, 1 tambah 3, 4 tambah D1, ini 5, dan seterusnya. Oke, kita analisis satu-satu dari CH3 dulu. Yang ini ya, CH3. Oke, kita buat warna kuning deh dari CH3 ya. Kita buat dari CH3 ini. CH3 di sini, ingat CH3. Kalau kita mau buat di sini C. Kalau kita buat ya. Kita ganti warna deh. CH3. Nah, seperti ini. H-nya ada 3. Ya. Ini H-nya ada 3, CH3. Nah, ini diberi ikatan dengan N. Maka ada berapa jumlahnya? Jumlahnya kalau kita lihat di sini 1 2 3 4. Kalau ada 4, ini adalah sp3 yang kita ambil. Oke, kita warnain warna biru deh. Berarti di sini sp3. Oke. Sekarang kita analisis lagi yang N. Ini kita hapus ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, yang N di sini ya, N yang di sini. N yang di sini. Oke, N itu 1 2 3. Ingat N itu golongan 5A sehingga dia ada 5. Bisa berikatan dengan 5 atau elektron valensinya ada 5. Karena sudah kepake 3, maka di sini 1 2 3, maka sisanya 2. 2 misalkan kita taruh sini 1 2. Nah, 2 ini akan dihitung 1. Kenapa? Karena dia harus berpasangan. Jadi 1 2 1 2 3 4. Maka N yang di sini dia ada sp3 juga karena kan jumlahnya 4. Di sini adalah sp3. Oke, kalau di sini kita mau tulis misalkan di sini adalah C karena kalau C kan biasanya nggak ditulis. C di sini ingat C itu tangannya 4 ya. Ini udah kepake rangkap 2, 1 2. Dia ada yang rangkap. Maka ini berkurang 1, logikanya begitu ya. 1 2 3 4 seperti ini. 1 2 3 4 udah penuh nih 4. Maka cara menghitungnya gimana? Ingat rangkap 2 kita hitung 1. Ini 1 2 3 gitu. Ini punya yang C ya. Tadi 1 di sini, 2 3 karena rangkap 2 kita hitung 1. Kalau 3 berarti sp2. Nah, kita buat warnanya hijau deh. Di sini ya sp2 untuk yang C. Untuk yang O gimana? Untuk yang O ingat golongan 6. Maka dia punya 6 elektron valensi. 1 2. Jadi 1 2 di sini rangkap ya. 3 4 5 6. Nah, cara menghitungnya jangan lupa ini adalah satu pasang, ini satu pasang, yang nangkap 2 juga 1 dihitungnya. 1 2 3. Maka yang O ini adalah 3 itu adalah sp2. sp2 kita kasih warna hijau sp2. Oke, CH3 di sama ini posisinya 1 jadi jumlahnya 4.
Kalau 4 itu SP3. SP3 kita beli warna biru, SP3. Kalau N di sini ingat tadi dia golongan 5, 1 2 3 kurang 2. Jangan lupa ini hitungnya 1 2 3 4. Maka N ini SP3. Kenapa? Karena jumlahnya 4, warna biru juga, SP3. Oke, kita lanjut. Di sini ada C, cuma C. Kalau C kan biasanya nggak dihitung ya. C kok nggak dihitung, tidak ditulis C-nya. C tangannya 4, 1 2. Jadi seperti ini caranya, 1 2 3 4. Ya udah bener 4, tapi yang rangkap 2 ini jangan lupa dihitungnya jadi 1 kalau dihibridasi. 1 2 3. Karena 3 itu SP2, maka kita kasih SP2 itu hijau. SP2 C yang di sini. Oke, sekarang ingat N5, 1 2 ya. 1 2 3 4 5. Nah, ingat tadi ini 1, ini dihitung 1 ya. Ini dihitung 1 ya, rangkap 2, rangkap 3 tetap 1. 1 2 3. Karena di sini 3, maka kita ambil yang SP2. SP2 itu hijau. Seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Di sini kita buat lagi dengan C. C itu 4, tangannya di sini 1, di sini 2, di sini 3, berarti di sini berikatan dengan H, cuma nggak ditulis ya. Berarti kita hitung ini jadi 1, rangkap jadi 1, dihitungnya kalau elektron valensinya 4, 1 2 3 4, itu maksudnya. Kalau rangkapnya nanti kalau hibridisasi dihitung 1 1 2 3. Kalau 3 berarti SP2. SP2. Oke, lanjut di sini 1 2 3 4 5, ini dihitung 1 1 2 3 4. Kalau 4 berarti SP3. Di sini juga sama SP3 seperti tadi. Ini kita buat lagi menjadi C ya, C 1 2 3 4. Maka kalau kita hitung di sini 1 2, yang rangkap jadi 1 3. Ini kita buat SP2. O di sini oh sebelum O ada C di sini ya. 1 2 3 4. Maka 1 2 3. C di sini adalah ya 1 2 3 SP2. Oke. Sekarang O di sini 1 2 3 4 5 6. Ini selalu dihitung 1 1 2, rangkap pun dihitung 1 3. Karena 3 maka SP2. Seperti itu. Oke, sekarang kita SP2 berapa dibanding SP3 berapa. Kita hitung SP2 dulu deh ya. Oke. Jadi kalau kita hitung itu di sini 1, kita lingkarin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 banding. Oke, kita lingkarin warna SP2 udah, sekarang SP3 1 2 3 4 5 6. Ada 6, 8 banding 6. Kalau disederhanakan, ini adalah dibagi 2 sisa 4 dibagi 2 sisa 3. 4 banding 3. Perbandingannya adalah 4 banding 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Lanjutkan nomor kita di sini. Suatu percobaan reaksi ditulis berdasarkan kesamaan kimia 3A tambah 2B menjadi 4C tambah 3D. Menghasilkan data sebagai berikut. Tentukan order reaksi total. Jadi ini masuk laju reaksi ya. Jadi kita lihat untuk mencari order reaksi A, kita cari yang sama di B. Kenapa? Kalau ini bagi ini kan 1, jadi kita nggak usah tulis lagi. Jadi yang diambil cari yang sama di B ya, ini jadi nggak usah ditulis ini dan ini. Kita tulis 0,1 per 0,2. Ini untuk order A ya, dia ambilnya di A.
Orde B-nya 0,1 bagi 0,1 kan nggak harus ditulis karena udah 1. Ini kita ambil dengan ini. 1,5 kali 10 min 2 dibagi dengan 3 kali 10 min 2. Seperti ini boleh. Ini sama ini habis. Ini 1/2 pangkat A sama dengan 1/2. Sehingga 1/2 pangkat berapa biar jadi 1/2? A-nya pasti 1 ya. Oke, sekarang kita mau pindah ke orde B ya. Orde B berarti carinya yang sama di A. Jadi yang sama di A ini. Jadi ini sama ini 0,1 bagi 0,1 kan 1. Jadi nggak usah ditulis lagi untuk memudahkan kita. Setelah itu yang diambil yang mana? Yang sejajar sama dia 0,1 berarti yang ini. 0,1 yang ketiga di sini ya, berarti ini. Jadi yang B-nya ditulis 0,1 per 0,05. Pangkatin B. Seperti itu. Maka ini 1,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 0,75 ya, kan ini laju reaksinya jadi berbanding sama kalau 3 ke sini, 1 di sini. Berbeda dia dengan waktu ya, kalau waktu berkebalikan. Oke, ini kita hitung, ini sama ini habis. Ini kalau dikali 2 jadi setengah pangkat B sama dengan 0,75 kali 2 pun setengah ya. Maka setengah pangkat B sama dengan setengah. B-nya pun hasilnya adalah 1. Sebentar. Sehingga tentukan orde reaksi totalnya adalah ya, orde total ya, ini tinggal kita tulis orde total. Tinggal kita jumlahkan A ditambah B, orde A tambah B, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi ordenya adalah 2. Ini adalah pembahasan materi UTBK yang pertama, part 1-nya. Nanti kita lanjutkan kembali part 2-nya. Semoga bisa mengerti.